Minangkabau punya banyak orang terpelajar yang sangat populer di Indonesia. Mereka ikut ambil andil untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkaya sastra tanah air juga. Orang Minang dikenal dengan suku yang banyak memiliki orang-orang terpelajar, mulai dari politisi, sastrawan, pembuat film, pemuka agama, ilmuwan, dan tokoh pendidikan. Banyak yang berasal dari ranah Minang. Seperti apa kisah ceritanya? Duduk yang manis, cerita kita mulai. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, orang terpelajar sudah banyak di tanah Minang ini. Walaupun pada saat itu belum ada Universitas Andalas. Pada pertengahan abad lalu, bersama etnis lain di Indonesia, orang Minang terpelajar ambil bagian dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia dan membentuk serta mendirikan fondasi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Tan Malaka. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki andil besar dalam pendirian Negara Republik Indonesia. Sehingga apa? Mereka dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namun tidak semua pejuang asal ranah Minang yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Contohnya saja ada Cahya Datuk Kaju. Cahya ini adalah pahlawan yang lebih tua dari Hatta. Meski sekolahnya tak setinggi Hatta, tetapi jasanya juga tak terhitung jumlahnya. Sekolahnya memang tidak setinggi Hatta, tetapi jasanya karena dia duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad, Cahya ikut melawan Belanda pada saat itu. Jika anggota Volksraad lain yang kebanyakan Belanda memakai bahasa Belanda dalam sidang Volksraad, maka Cahya memakai bahasa Melayu di dalam persidangan. Begitu tertulis di dalam Kisah Sang Demang. Cahya Datuk Kaju pidato otokritik di Volksraad 1927 sampai 1939. Ketika masuk pergerakan nasional, pada saat zaman kolonial Hindia Belanda belum ada sekolah tinggi di ranah Minang. Universitas Andalas ada setelah Indonesia merdeka. Bagi mereka yang sudah lulus SD elit semacam HIS atau ELS bisa meneruskan ke sekolah menengah kolonial. Jika ingin jadi guru, mereka harus bersekolah ke Perdekop di Bukit Tinggi, di mana Quick School sudah ada sejak 1856. Jika ingin berijazah SMP, di Kota Padang terdapat MULO atau MULO. Kebanyakan kaum terpelajar Padang jika sudah lulus dari MULO, mereka akan merantau dan melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Orang-orang terpelajar yang senior dari Hatta belum banyak yang sekolah tinggi. Mereka kebanyakan menjadi pejabat di daerah Sumatera. Tak hanya Cahya Datuk Kaju yang sebelum jadi anggota Volksraad, dia pernah jadi demang atau camat. Ada lagi Muhammad Rasyad, gelar Maharaja Sultan yang menjadi jaksa di Medan. Mereka sama-sama berasal dari Koto Gadang juga, suatu daerah bagian dari kota Bukit Tinggi. Sebagai orang yang terpandang dan orang yang berada, mereka bisa menyekolahkan anak cucu mereka hingga berijazah setara SMA. Cahya punya anak laki-laki bernama Daan Cahya, yang terakhir belajar di Sekolah Kedokteran Zaman Jepang Ika Daigaku di Jakarta. Namun
dia tidak lulus karena ada perang. Daan kemudian jadi perwira Tentara Nasional Indonesia atau TNI di usia yang masih sangat muda. Dan Cahya pernah menjadi gubernur militer di Jakarta. Kemudian Muhammad Rasyad yang menyekolahkan anak laki-lakinya hingga SMA. Salah satunya Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Pendidikan kurang dianggap penting bagi kaum perempuan. Begitu juga dengan nasib anak Muhammad Rasyad. Dia tidak disekolahkan, namun anak ini bisa membaca dan belakangan bisa menulis. Anak Muhammad Rasyad ini menjadi tokoh perempuan Indonesia yang terlibat juga dalam pergerakan nasional. Rohana Kudus namanya. Dia saudara seayah Sultan Syahrir tapi lain ibu. Selain anak-anaknya yang menjadi tokoh pergerakan seperti Syahrir dan Rohana, Rasyad juga punya cucu yang dikenal sebagai sosialis gerakan bawah tanah anti Jepang, yakni Johann Syahruzah. Johann juga berijazah setara SMA. Dia pernah sebentar kuliah di Rijkshogeschool School atau Sekolah Tinggi Hukum yang berada di Jakarta. Bicara soal Haji Agus Salim yang menjadi tokoh Sarekat Islam dan Menteri Luar Negeri di awal-awal kemerdekaan. Dia lulusan terbaik HBSKW 3 Jakarta yang gedungnya menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI. Agus Salim ini adalah anak Muhammad Salim yang menjadi seorang jaksa. Pernah menjadi jaksa kepala di Riau. Dengan kedudukan ayahnya, Salim bisa bersekolah di sekolah Belanda. Sebagai lulusan terbaik HBS, Salim sebenarnya bisa menempuh kuliah jika mau menerima beasiswa yang dihibahkan oleh Kartini. Telah memilih bekerja di perusahaan swasta. Dia memilih bekerja di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Kembali ke Indonesia, Salim masuk Sarekat Islam. Meski Agus Salim merupakan lulusan dari sekolah Belanda, namun Agus Salim memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda maupun sekolah lainnya. Dia memilih pendidikan homeschooling untuk anak-anaknya. Walaupun tidak sekolah, anaknya lancar berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris. Anaknya bahkan terlibat pergerakan nasional sejak muda. Doli namanya, yang waktu itu umurnya masih 15 tahun, sudah memainkan piano membawakan Indonesia Raya ketika Kongres Pemuda kedua. Orang Minang yang bergabung dengan Sarekat Islam selain Haji Agus Salim adalah Abdul Muiz. Dia adalah anak seorang Demang yang pernah belajar di sekolah kedokteran zaman Stovia Belanda. Muiz yang tak lulus sekolah dokter itu kemudian menjadi anggota Volkskrant. Selain sebagai tokoh pergerakan, dia juga dikenal sebagai novelis. Orang Minang lain yang tak lulus dari Stovia adalah Jamaluddin Adi Negoro, masih saudara seayah dari Muhammad Yamin. Tapi berbeda ibu. Dia juga jago menulis. Namanya diabadikan sebagai penghargaan bidang jurnalistik. Orang terpelajar lainnya yaitu Ibrahim, yang merupakan putra dari Muhammad Rasyad. Dia merupakan seorang pegawai pertanian. Ibrahim siswa yang cerdas di sekolahnya. Quick School Bukit Tinggi merupakan sekolah di mana dia mendayung ilmu. Lulusan dari Quick School, dia dihormati dan diberi gelar Tan Malaka pada usia yang masih sangat muda, yakni usia 16 tahun. Tan Malaka termasuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Meski dia PKI, Tan Malaka sosok yang menekankan perlunya kerja sama dengan Islam untuk melawan Belanda. Sebagai komunis, Tan bukan orang yang menurut pada Stalin.
hingga dia dimusuhi dan Tan dikenal dengan karya madilognya. Kebanyakan intelektual yang ternama merupakan anak-anak pegawai. Namun Hatta adalah salah satu pengecualiannya. Hatta berasal dari keluarga yang berlatar belakang pedagang. Setelah lulus dari Mulo, akhirnya Hatta belajar di Sekolah Dagang Jakarta. Sebelum akhirnya belajar di Sekolah Tinggi Dagang Rotterdam. Setelah bekerja di perusahaan pamannya, akhirnya Hatta masuk Pergerakan Nasional. Bersama dengan Syahrir, Hatta juga dibuang ke Boevendigul karena dianggap berbahaya bagi pemerintahan kolonial Belanda. Selain Hatta dan Syahrir, banyak juga orang-orang Minang yang dibuang ke Digul. Di antara mereka sudah bergelar haji dan memperdalam ilmu agama Islam. Mereka adalah Sulaiman, gelar Haji Sulaiman, Sinurdin, gelar Haji Nurdin, Ilyas Yakub, Jamaluddin Taib, Mukhtar Lutfi, dan tentu saja Khalid Salim. Para cendekiawan tadi selain termasuk tokoh dalam pergerakan nasional, mereka juga merupakan sastrawan terkenal. Siapa yang tak kenal dengan Abdul Muiz? Abdul Muiz pernah mengeluarkan beberapa novel hasil tulisannya. Novel goresan tangan Abdul Muiz yang paling tersohor atau yang paling terkenal adalah novel yang berjudul Salah Asuhan, yang satu zaman keluar dengan novel yang sangat melegenda hasil goresan tangan Marah Rusli, yakni novel Siti Nurbaya. Jika Abdul Muiz adalah politisi, maka Marah Rusli bekerja sebagai dokter hewan yang pernah ditugaskan juga ke Nusa Tenggara. Selain Siti Nurbaya, Marah Rusli juga menulis Lahami dan Memang Jodoh dalam periode yang sama dengan Siti Nurbaya. Novel hasil karya tulis Sultan Sati yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat juga lahir dan sangat mendunia. Selanjutnya, Buya Hamka yang dikenal sebagai tokoh Islam dan politisi di masa Orde Lama juga mengeluarkan beberapa karya penting dalam sejarah sastra Indonesia, seperti Dalam Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Beek. Dua karya Hamka ini merupakan karya yang sudah difilmkan dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Tokoh pergerakan lain yang juga merupakan seorang penulis, yakninya adalah Rustam Effendi. Dia adalah adik kelas jauh Tan Malaka. Karya-karya Rustam antara lain drama Bebasari dan puisi-puisi yang dibukukan dalam Percikan Renungan. Dari sekian banyak tokoh pergerakan Indonesia, hanya Rustam yang pernah menjadi anggota parlemen Belanda. Dia menjadi wakil Partai Komunis Belanda. Bakat berpolitiknya akhirnya menurun kepada cucu-cucunya, seperti Dede Yusuf Effendi yang pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Selain tokoh-tokoh yang tadi, masih banyak tokoh yang berperan dalam perebutan kemerdekaan Indonesia dan tokoh yang mati-matian untuk mengangkat nama baik ranah Minang. Kita seharusnya sebagai seorang orang Minang harus meneruskan titel baik yang sudah direbut oleh para leluhur kita, bahwasanya orang Minang adalah orang berpendidikan dan orang yang terpelajar. Teman-teman mau pilih yang mana? Mau jadi orang yang terpelajar dan berpendidikan? Semua kembali kepada diri teman-teman.